Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahkam Jamal dari program studi Magister Arsitektur Universitas Tadulako. Nah, presentasi ini akan berfokus pada bagaimana sebuah konsep filosofis, bisa berevolusi menjadi sebuah wujud arsitektur. Sesuai dengan subjudulnya, dari fragmentasi filosofi menuju eksperimentasi bentuk kontemporer. Seperti yang, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Arsitektur dekonstruksi sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk yang kacau, terfragmentasi, dan tidak stabil. Namun, kekacauan ini bukanlah acak. Justru kekacauan ini adalah hasil dari sebuah proses intelektual yang mendalam, sebuah proses pembongkaran atau dekonstruksi terhadap aturan-aturan yang sudah mapan. Dalam presentasi ini kita akan mengurai perjalanan tersebut. Kita mulai dari landasan filosofinya, melihat strategi visualnya, dan menganalisis studi kasus kunci untuk memahami bagaimana dekonstruksi menjadi salah satu gerakan paling berpengaruh dalam, arsitektur kontemporer. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan melihat bagaimana kritik arsitektur barat berevolusi. Poin yang ingin disampaikan, pada slide ini ada di kalimat teratas, yaitu, teori arsitektur itu bergerak dalam siklusnya. Siklusnya selalu sama, dimulai dari pemberontakan yang kemudian sukses dan menjadi penetapan dogma atau aturan baru. Dan akhirnya dogma itu sendiri akan dikritik oleh generasi berikutnya. Nah, mari kita, mulai siklus di poin pertama di awal abad ke-20. Ini adalah era perkembangan industri. Tokoh-tokoh seperti Adolf Loos yang terkenal dengan esai ornamen dan krim, dan kaum futuris di Italia. Mereka muak dengan arsitektur lama yang penuh ornamen dan hiasan. Mereka memberontak dan menuntut arsitektur yang baru, yang mencerminkan zaman mesin. Arsitektur harus fungsional, jujur, dan cepat seperti mobil atau pesawat terbang. Ini adalah pemberontakan terhadap, tradisi. Nah, pemberontakan ini berhasil, begitu berhasilnya hingga ide ini menjadi dogma baru. Nah, terus kita masuk ke poin kedua di periode antar perang. Di terjadi konsolidasi dogma modernisme. Tokoh-tokoh puncaknya seperti Walter Gropius, sebagai pendiri Bauhaus dan Le Corbusier, mengambil ide-ide pemberontakan tadi dan mengubahnya menjadi aturan yang baku. Nah, mereka menetapkan fungsionalisme dan standarisasi sebagai, kebenaran baru. Puncaknya adalah di Charter of Athens, yang menjadi kitab suci modernisme. Arsitektur harus fungsional, garis harus lurus, bentuk harus sederhana. Nah, inilah yang menjadi dogma baru. Dan seperti siklus yang sudah kita bahas, dogma yang kaku pasti akan memicu kritik. Nah, kita tiba di poin ketiga, paruh kedua abad. Di sini kritik tajam muncul. Arsitek modernisme yang kaku dianggap dingin, tidak manusiawi, dan membosankan. Hundertwasser secara eksplisit, menentang apa yang ia sebut sendiri, yaitu tirani garis lurus. Ia merindukan bentuk yang lebih organik. Nah, Hasenholin bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan arsitektur itu tanpa tujuan, menyerang langsung inti dari dogma fungsionalisme tadi. Nah, kritik-kritik ini akhirnya melahirkan respon baru yang kita kenal di poin keempat, yaitu dekonstruksi. Nah, dekonstruksi muncul sebagai jawaban atas kejenuhan terhadap modernisme. Gerakan ini secara sengaja menantang, prinsip harmoni dan stabilitas yang dijunjung tinggi oleh modernisme. Nah, dan gambar di sebelah kanan ini adalah ilustrasi visual yang, sempurna dari ide dekonstruksi. Nah, lihat bagaimana bentuknya. Tidak ada lagi kotak-kotak yang rapi.
kita melihat, bentuk terfragmentasi, miring, tumpang tindih, dan seolah-olah akan runtuh. Ini adalah arsitektur yang secara visual menentang stabilitas, persis seperti yang dijelaskan di poin keempat. Nah, baik, pada slide ini kita akan masuk ke fondasi atau landasan filosofi yang sangat penting dalam arsitektur, dekonstruktivis, yaitu filsafat, dekonstruksi Derrida, maaf. Mmm, Seperti yang kita lihat pada definisi di atas, dekonstruksi bukanlah sebuah gaya arsitektur, melainkan sebuah metode analisis kritis. Tujuannya adalah membongkar makna yang tidak stabil. Dalam konteks kita atau teks, yang dimaksud oleh Derrida kita terjemahkan sebagai bangunan. Nah, jantung dari metode Derrida ini ada di tengah diagram yang membongkar posisi biner atau binary opposition di sebelah sini. Dalam pemikiran tradisional, kita sering melihat dunia dalam pasangan yang berlawanan, di mana yang satu selalu dianggap lebih superior, misalnya baik versus buruk, rasional versus emosional, atau dalam arsitektur itu, struktur dan versus ornamen. Nah, metode dekonstruksi ini bertujuan untuk menggoyahkan hierarki tersebut dan dengan demikian menimbulkan makna yang tidak stabil dalam arsitektur. Makna tidak lagi tunggal atau mutlak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja dalam 3 contoh spesifik di slide ini. Pertama adalah posisi biner antara struktur dan ornamen. Secara tradisional dalam arsitektur modern, struktur yang fungsional dianggap segalanya, sementara ornamen, dianggap kejahatan atau sekedar tempelan yang tidak penting. Nah, dekonstruksi hadir untuk membongkar hierarki ini. Ia mempertanyakan mengapa struktur harus lebih penting dari ornamen. Eee Bisakah ornamen menjadi struktur atau sebaliknya? Kedua, kita punya fungsi versus bentuk. Ini adalah serangan langsung terhadap slogan modernisme, from follow function, bentuk mengikuti fungsi. Nah, dekonstruksi menentang asumsi bahwa fungsi adalah penentu mutlak dari bentuk. Arsitektur dekonstruksi seringkali bermain dengan bentuk-bentuk yang tampak tidak fungsional untuk mempertanyakan kembali apa itu fungsi sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah cara pandang kita terhadap bangunan itu sendiri, yaitu teks bangunan. Ini berarti kita harus memperlakukan arsitektur sebagai teks yang bisa dibaca ulang dan diurai. Sama seperti kita menganalisis novel. Kita bisa membaca bangunan untuk menemukan makna-makna tersembunyi, kontradiksi, atau asumsi yang selama ini kita terima begitu saja. Jadi, sebagai kesimpulan untuk slide ini, inti dari metode Derrida adalah, membongkar oposisi binary yang selama ini memberikan hak istimewa pada istilah seperti struktur, dan secara otomatis merendahkan atau menomorduakan istilah, lainnya seperti ornamen. Nah, dekonstruksi itu tidak hanya membaliknya, tapi mempertanyakan seluruh sistem hierarki tersebut. Baik, jika di slide sebelumnya kita sudah memahami konsep filosofi, eee, oposisi biner dari Derrida,
Sekarang kita lihat bagaimana konsep itu secara spesifik diterapkan untuk membongkar asumsi-asumsi di, dalam arsitektur. Nah, slide ini menunjukkan 2 contoh pembongkaran yang paling fundamental. Yang pertama itu adalah opsi biner antara struktur, versus ornamen. Selama ini tradisi arsitektur modern sangat mengistimewakan struktur. Struktur dianggap sebagai elemen yang jujur, rasional, dan penting. Sebaliknya, ornamen sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak jujur, irasional, atau sekedar tempelan kosmetik yang tidak ada gunanya. Nah, arsitektur dekonstruksi datang dan menolak hierarki ini. Ia tidak hanya berkata ornamen itu penting, tapi lebih jauh lagi ia menunjukkan bahwa elemen irasional atau ornamen sebenarnya sudah ada di dalam intrinsik pada struktur itu sendiri. Contohnya, sebuah kolom atau struktur eee, tidak pernah murni hanya struktur. Cara ia dirancang, materialnya, proporsinya, itu semua adalah pilihan estetis atau ornamental. Dekonstruksi membongkar dan mengekspos bagian-bagian yang tersembunyi ini. Nah, contoh pembongkaran kedua, yang bahkan lebih radikal adalah fungsi versus bentuk. Kita semua pasti hafal dengan dogma modernisme, yaitu form follows function atau bentuk mengikuti fungsi. Artinya, fungsi adalah yang utama dan bentuk bangunan harus didesain untuk melayani fungsi tersebut. Nah, dekonstruksi secara provokatif, eee, membalikkan logika ini. Ia menolak prioritas fungsi, seperti yang bisa kita baca. Slogannya diubah menjadi "Function follows deformation" atau fungsi mengikuti deformasi bentuk. Nah, gambar di sebelah kanan ini mengilustrasikan kedua ide tersebut dengan sempurna. Kita melihat tumpukan elemen yang, tampak, seperti struktur, tapi tidak ditumpuk dengan cara yang tidak stabil, miring, dan kacau. Ia telah, dideformasi. Nah, sebenarnya kita bisa langsung bertanya, fungsinya apa? Tentu ini bukan lagi laci yang fungsional. Fungsinya justru untuk mempertanyakan fungsi itu sendiri. Apakah ini struktur atau ornamen, batasannya menjadi kabur. Nah, inilah inti dari pembongkaran opisi binary, dalam arsitektur. Baik, setelah kita, memahami, filosofi Derrida dan bagaimana dekonstruksi membongkar oposisi binar sebagai struktur versus ornamen dan fungsi versus bentuk, sekarang kita akan melihat bagaimana semua ide filosofi itu diterjemahkan dalam bentuk fisik. Nah, slide ini menunjukkan, 3, konsep kunci atau 3 strategi visual utama yang digunakan oleh arsitek dekonstruksi. Nah, strategi yang pertama adalah fragmentasi. Seperti yang diilustrasikan oleh ikon ini, konsep ini adalah tentang penolakan terhadap kesatuan, yang harmonis, atau unified wall. Arsitektur modernisme sangat menyukai bangunan yang terlihat utuh, bersih, dan menyatu. Nah, dekonstruksi melakukan, hal yang sebaliknya. Ia sengaja memanipulasi permukaan struktur dan fasad untuk menciptakan bentuk yang terlihat terpotong-potong, terpecah, atau seolah-olah tidak selesai. Idenya adalah untuk menunjukkan bahwa kesatuan itu hanyalah ilusi. Strategi yang kedua adalah linearitas. Ini adalah penolakan terhadap tatanan dan hierarki yang logis. Dalam bangunan tradisional, alurnya itu jelas. Anda masuk dari lobi, lalu ke koridor, lalu ke kamar, semuanya logis dan linear.
Nah, dekonstruksi menolak akan hal ini. Ia memunculkan dekomposisi atau penguraian, disjungsi, pemisahan dan diskontinuitas atau keterputusan. Hasilnya, alur sirkulasi bisa jadi, membingungkan. Nah, ruang-ruang terputus-putus satu sama lain dan makna bangunannya pun menjadi tidak stabil, dan tidak tunggal. Nah, strategi visual, yang ketiga adalah eksperimentasi bentuk. Ini adalah strategi yang paling terlihat secara, visual. Arsitektur dekonstruksi secara sadar mengadopsi bahasa visual dari konstruktivisme Rusia di awal abad ke-20 yang juga suka membongkar tatanan. Nah, apa ciri khasnya? Yaitu menggunakan bentuk miring, tumpang tindih atau overlapping, dan terpilin atau twisted. Nah, tujuannya adalah untuk secara aktif mengganggu kemurnian bentuk tradisional, seperti kubus atau kotak yang kaku. Bentuk-bentuk ini sengaja dibuat untuk menciptakan sensasi ketidakstabilan dan pergerakan. Jadi 3 strategi inilah, eee fragmentasi, nonlinearitas, dan eksperimentasi bentuk yang menjadi alat utama bagi arsitek dekonstruksi untuk menerapkan filsafat Derrida ke dalam desain mereka. Nah, baik, setelah kita memahami filosofi dan 3 konsep visual dekonstruksi, mari kita lihat studi kasus pertamanya yang paling fundamental, dari, Gary House, karya Frank O'Gary. Nah, ini adalah rumah pribadi Gary sendiri di Santa Monica, dan ini adalah salah satu karya yang sering dianggap sebagai permulaan dari gerakan arsitektur dekonstruksi. Nah, strategi yang digunakan Gary di sini sangat menarik, yang bisa kita sebut sebagai dekonstruksi dari dalam. Nah, apa maksudnya? Pertama, Gary tidak membangun rumah ini dari nol. Dia membeli sebuah rumah suburban bergaya bungalow, berwarna pink yang sangat biasa, yang sudah ada di lokasi itu. Kemudian dia membungkus rumah yang sudah ada itu dengan tambahan baru, seperti yang, bisa kita lihat di foto atau gambar di sebelah kiri ini. Nah, tambahan baru ini menggunakan material mentah dan murah seperti seng bergelombang, kayu lapis, dan pagar kawat. Nah, tapi perhatikan bagaimana bentuknya. Bentuk-bentuk terpilin dan terfragmentasi ini muncul seolah-olah meledak atau tumbuh dari, dalam rumah itu sendiri. Seolah-olah rumah yang normal itu sedang membongkar dirinya dari dalam. Dan disinilah kejeniusan yang disajikan, di poin ketiga. Dengan melakukan ini, Gary secara sengaja menciptakan zona konflik. Desain ini secara aktif mempertanyakan dan membongkar oposisi biner yang selama ini kita anggap stabil dalam arsitektur. Dia membongkar dalam versus luar, dinding eksterior, rumah lama yang asli, sekarang tidak tiba-tiba menjadi dinding interior di dalam selubung baru yang dibangun oleh Gary. Dia membongkar, asli versus tambahan. Ya, yang mana asli, rumahnya yang pink atau, karya baru yang ini. Status asli menjadi kabur, dan, dia membongkar struktur versus fasad. Nah, material seperti seng dan kayu lapis yang biasanya dianggap, sebagai struktur atau material kasar yang harus ditutupi justru diekspos oleh Gary.
sementara fasad atau kulit utama sebagai fasad kulit utama bangunan. Jadi, Gary House adalah contoh sempurna bagaimana strategi dekonstruksi seperti fragmentasi dan eksperimentasi bentuk digunakan bukan hanya untuk estetika, tapi sebagai alat kritis untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar kita, tentang rumah. Nah, setelah melihat karya Frank Gehry yang membongkar satu rumah suburban, kita beralih ke studi kasus kedua dengan skala yang sangat berbeda, The Peak di Hong Kong, karya Zaha Hadid. Jika kita melihat gambarnya, ini jelas bukan bangunan yang biasa. Ini adalah proposal radikal untuk sebuah kompetisi. Tema untuk yang diusung Zaha Hadid di sini adalah konflik dan deformasi. Nah, poin pertama ini adalah gagasan yang paling provokatif. Proyek ini menantang tipologi pencakar langit. Ketika kita memikirkan Hong Kong, kita memikirkan menara-menara vertikal yang menjulang tinggi. Zaha Hadid menolak itu. Dia menciptakan apa yang disebut sebagai pencakar langit horizontal. Alih-alih membangun ke atas, dia seolah-olah merebahkan bangunan itu dan mendorong ke dalam lereng bukit. Nah, arsitekturnya tidak lagi berdiri di atas landscape, tapi menjadi bagian dari landscape itu sendiri. Lalu bagaimana bentuk visualnya tercipta? Nah, inilah poin kedua, kekuatan dekonstruksinya berasal dari apa yang disebut persimpangan yang keras atau violent intersection. Ini adalah tabrakan yang disengaja antara dua elemen. Elemen pertama itu balok-balok linear, elemen arsitektur buatan manusia yang lurus dan kaku, dan topografi buatan topografi buatan. Nah, landscape berbukit yang ia desain ulang menjadi tajam dan terfragmentasi. Nah, kita bisa lihat di gambar arsitekturnya seperti serpihan-serpihan atau pecahan-pecahan yang menancap dan meledak dari dalam bukit. Nah, ini bukan hanya hubungan yang harmonis, ini adalah hubungan yang penuh konflik. Nah, poin ketiga adalah dampaknya. Konflik di luar tadi mengganggu grid internal bangunan. Artinya, di dalam bangunan ini kita tidak akan menemukan ruang-ruang kotak yang rapi atau koridor yang lurus karena bentuk luarnya ditarik dan dideformasi oleh landscape. Maka dinding-dinding di dalamnya pun ikut terlipat dan melengkung. Ini menciptakan pengalaman ruang yang secara dinamis dan non-linear, sesuai dengan konsep dekonstruksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi The Peak adalah contoh ekstrim dari dekonstruksi yang tidak hanya bermain dengan bentuk, tapi juga secara agresif membongkar ide dasar tentang pencakar langit dan hubungannya dengan alam. Jadi sebagai studi kasus terakhir, kita akan melihat kedua contoh sekaligus dari Cobb Himmelb dan Bernard Sukami. Dua arsitek ini sangat penting karena mereka menunjukkan dua strategi dekonstruksi yang berbeda, namun sama-sama berfokus pada penciptaan konflik. Nah, mari kita fokus ke sisi kiri terlebih dahulu, yaitu di Cobb Himmelb dengan proyek rooftop remodeling di Wina. Nah, seperti yang bisa kita lihat dengan jelas di foto, ini adalah sebuah ilustrasi serangan arsitektural. Kata kuncinya di sini adalah parasit.
Mereka mengambil sebuah bangunan apartemen tradisional yang sangat rapi dan, historis, lalu, menancapkan sebuah struktur biomorfik yang tidak stabil di atas atapnya. Bentuk ini terlihat seperti serangga, eee, atau mungkin sebuah pesawat yang jatuh. Nah, ia sangat asing. Nah, inilah dekonstruksinya. Bentuk baru ini secara sengaja mendistorsi dan merusak bentuk asli bangunan yang stabil. Ia membelokkan hubungan, stabil antara dalam dan luar. Ruang atap yang tadinya luar sekarang menjadi dalam yang kacau. Jadi, strategi HIMEP adalah dekonstruksi melalui intervensi fisik yang keras dan provokatif terhadap, konteks yang ada. Nah, sekarang mari kita beralih ke sisi kanan, yaitu, Bernard Sukami dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu Parc de la Villette di Paris. Jika Koppelmer melakukan intervensi fisik, Sukami melakukan dekonstruksi konseptual. Proyek, ini bukan satu bangunan, tapi sebuah, taman kota. Sukami merancangnya bukan dengan satu master plan yang utuh, tapi dengan, menumpang tindihkan 3 sistem tatanan yang berbeda dan logis. Nah, sistem, itu ada beberapa, yaitu sistem titik atau sistem, points. Ini adalah struktur-struktur merah yang disebut volis yang, kita bisa lihat di gambar. Nah, terus ada sistem garis atau lines. Ini adalah jalur-jalur sirkulasi di taman. Nah, di mana dekonstruksinya? Dekonstruksinya terjadi ketika, ketiga sistem logis ini ditumpuk. Sukami sengaja membuat mereka saling mengganggu di titik, di titik di mana garis, titik, dan permukaan bertabrakan, mereka menciptakan distorsi dan konflik. Volis merah ini adalah wujud fisik dari konflik itu. Mereka melihat seperti struktur tapi seringkali tidak punya fungsi yang jelas, menantang opsi biner fungsi versus bentuk. Jadi, sebagai kesimpulan untuk studi kasus, kita telah melihat berbagai strategi dekonstruksi dari Frank Gehry yang membongkar dari dalam, Zaha Hadid yang, membongkar tipologi, Koppelmer yang membongkar dengan parasit, dan Sukami yang membongkar sistem dari dalam. Semua ini menunjukkan bagaimana filsafat Derrida diterjemahkan menjadi arsitektur yang kaya, kompleks, dan penuh pertanyaan. Nah, setelah kita melihat semua studi kasus tadi, mungkin ada yang bertanya, apa yang berbeda ini dengan apa bedanya ini dengan postmodernisme? Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus dan slide ini akan membantu kita, membedakannya. Nah, poin utama dari kalimat, teratas, dekonstruksi mengambil langkah yang jauh lebih radikal dalam mengkritik modernisme. Nah, mari kita bedah perbedaannya dalam 3 aspek ini. Pertama, itu kritik utama mereka terhadap, modernisme. Postmodernisme yang dipelopori oleh tokoh, seperti Venturi dan Jengks mengkritik modernisme itu karena membosankan dan gagal berkomunikasi. Arsitektur modern yang kotak-kotak dan polos dianggap tidak berbicara kepada publik. Nah, dekonstruksi di sisi lain tidak peduli dengan kebosanan. Kritik mereka jauh lebih filosofis.
seperti yang kita bahas dari Derrida. Mereka ingin membongkar stabilitas makna dan hierarki yang mapan. Mereka mempertanyakan seluruh sistem logika yang dibangun oleh modernisme seperti fungsi versus bentuk. Nah, yang kedua ini adalah perbedaan yang paling penting, yaitu strategi, makna. Nih, mmm, postmodernisme ingin mengembalikan makna strateginya dalam, polaritas makna atau double coding. Artinya, bangunan berbicara dalam dua bahasa, satu untuk publik dengan simbolisme sejarah atau konteks lokal yang mudah dikenali, dan satunya lagi untuk arsitek dengan referensi yang cerdas. Nah, dekonstruksi justru sebaliknya. Tujuannya adalah menciptakan, mmm, instabilitas makna, ketidakstabilan makna. Ia tidak mau memberi makna yang jelas. Strateginya adalah fragmentasi dan distorsi itu sendiri. Makna dari bangunannya adalah bahwa makna itu sendiri tidak stabil. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling, mudah kita lihat, adalah bahasa visual. Nah, postmodernisme bersifat eklektik. Ia meminjam berbagai, hal. Ia mengambil ornamen, ia menggunakan referensi historis, misalnya, menaruh kolom Yunani di gedung modern, dan ia bermain dengan warna juga. Nah, dekonstruksi seperti yang sudah kita lihat di karya Zaha Hadid dan Cobb Hypnol, bahasanya adalah bentuk miring, terpilin, dan terfragmentasi. Ini mengambil referensi dari sejarah klasik. Eee, ia tidak mengambil referensi dari, sejarah klasik, tapi justru terpengaruh oleh gerakan, avant-garde seperti konstruksivisme Rusia. Jadi untuk menyimpulkannya dengan cara, yang sederhana, postmodernisme melihat kotak. Modernisme yang membosankan dan berkata, "Ayo kita hias kotak ini, ayo kita beri ornamen, ayo kita beri warna, ayo kita beri atap miring dari sejarah." Nah, dekonstruksi melihat kotak modernisme dan berkata, "Mengapa harus kotak? Ayo kita hancurkan kotaknya. Ayo kita miringkan, kita potong, kita tabrakan dan kita bongkar logikanya." Nah, inilah, adalah perbedaan fundamental antara keduanya. Baik, setelah, kita membahas filosofi Derrida, 3 konsep visual, studi kasus dari Gehry hingga Sukhami, dan perbedaannya dengan postmodernisme, kita sampai pada, pertanyaan terakhir dan yang paling penting. Nah, pertanyaannya, lalu apa relevansinya semua ini untuk kita di Indonesia? Nah, slide ini, adalah jawaban dari sekaligus kesimpulan dari seluruh presentasi saya. Nah, poin utamanya ada di kalimat ini. Relevansi dekonstruksi di Indonesia, ini ya, relevansi dekonstruksi di Indonesia bukanlah sebagai gaya visual atau style baru untuk ditiru. Relevansinya adalah sebagai alat intelektual yang kritis. Nah, yang pertama ini, dekonstruksi memberikan kita alat untuk, membongkar wacana yang dominan. Dalam konteks Indonesia, kita sering dihadapkan
pada posisi binary yang kaku, misalnya arsitektur tradisional versus modern, lokal versus global, timur versus barat. Nah, dekonstruksi sebagai metode kritis, menantang kita untuk menggugat narasi-narasi besar ini. Ia mempertanyakan siapa yang berkuasa menentukan apa yang tradisional. Mengapa modern harus selalu berkiblat ke barat? Ini adalah, alat kritik sosial dan, budaya yang sangat relevan. Kedua, ia relevan untuk menantang kemampuan bentuk. Ini adalah kritik terhadap arsitektur modern yang mungkin sudah menjadi kaku atau menjadi formula di Indonesia. Kita punya contoh, arsitek, lokal seperti Budi Pradono yang karya-karyanya sering mengeksplorasi ketidakstabilan visual. Tujuannya bukan untuk aneh-anehan, tapi untuk memprovokasi pikiran kita. Ia menantang kita untuk bertanya kembali, apa itu rumah? Apa itu fungsi? Namun, dan ini yang paling penting, yang terakhir, kita punya tantangan lokal. Nah, dekonstruksi seringkali nih, dekonstruksi seringkali disalahpahami. Banyak yang hanya melihat sebagai gaya, sekedar bentuk miring, terpilin, dan tumpang tindih. Eee, ini adalah nihilisme atau peniruan gaya semata. Ini adalah, bahaya yang, terbesar. Karena itu, kita perlu pemahaman mendalam agar tidak terjebak dalam, formalisme visual, yaitu sibuk dengan bentuknya tapi lupa dengan, pikiran kritis di baliknya. Nah, karena itulah kesimpulan utama dari presentasi ini adalah, eee, sebuah saran bagi kita sebagai praktisi atau akademisi. Kita harus memandang dekonstruksi sebagai metode berpikir kritis. Ini bukan tentang bagaimana mendesain agar terlihat dekonstruksi, tapi tentang bagaimana berpikir kritis untuk menantang asumsi dasar kita, dalam desain. Ini bukan sekedar estetika, ini adalah, etika berpikir kita. Jadi, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next, pertemuan lain.